Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mendasar berkaitan dengan hukum perdata internasional. Sebagaimana telah tercantum di dalam capaian pembelajaran mata kuliah pertama, yaitu diharapkan mahasiswa dapat menguasai definisi, istilah, dan ruang lingkup dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional memiliki istilah yang sangat beragam. Di negara-negara yang bersistem hukum civil law, mereka menggunakan istilah private international law atau dalam bahasa Prancis droit international privé atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan hukum perdata internasional. Sedangkan di negara-negara common law, mereka seringkali menggunakan istilah conflict of laws atau dalam bahasa Indonesia sering kita terjemahkan menjadi hukum perselisihan. Jadi jika kalian sedang menempuh studi misalnya di beberapa kampus di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Inggris atau Amerika Serikat, maka beberapa nama mata kuliah salah satunya yang ditawarkan dan harus diambil itu adalah conflict of laws atau hukum perselisihan. Sedangkan Indonesia termasuk negara dengan sistem hukum civil law, maka dalam kurikulum Fakultas Hukum UII, nama mata kuliahnya adalah Hukum Perdata Internasional. Nah, kemudian kita berlanjut pada definisi hukum perdata internasional. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu hukum perdata internasional? Yang pertama, berdasarkan pendapatnya Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum perdata internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Jadi, Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja memberikan titik berat pada definisinya bahwa hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang memiliki sifat lintas batas negara. Sedangkan kemudian jika kita membaca definisi dari Sudargo Gautama, maka hukum perdata internasional adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung elemen atau unsur internasional dan hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penundukan langsung ke dalam hukum nasional negara lain dapat dibenarkan? Definisinya agak lebih panjang, tetapi sedikit lebih detail dari pendapatnya Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, yaitu bahwa hukum perdata internasional itu adalah sekumpulan kaidah atau aturan yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur-unsur internasional atau unsur-unsur asing, sehingga kemudian dari hubungan-hubungan hukum yang saling terkait tersebut timbul suatu pertanyaan, apakah dibenarkan bahwa hubungan hukum tersebut dapat kemudian tunduk pada hukum nasional negara lain. Kemudian jika kita melihat dan membaca dari definisi dari Graveson, maka hukum perdata internasional dianggap sebagai bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum yang lain. Jadi Graveson menganggap bahwa hubungan perdata tersebut ada keterkaitan
antara suatu sistem hukum negara satu dengan suatu sistem hukum negara lainnya. Kemudian jika kita membaca dari pendapat atau definisi yang diberikan oleh Grevson, maka hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan, yang berhubungan dengan suatu sistem hukum yang lain. Kemudian Grevson memberikan penjelasan kembali bahwa faktor-faktor yang menentukan bahwa suatu hubungan hukum itu ada mengandung unsur-unsur asing atau unsur internasional adalah karena faktor personalitas atau faktor teritorialitas. Sehingga dari definisi Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, kemudian Profesor Sudargo Gautama, kemudian diberikan penjelasan yang lebih detail dari pendapatnya Grevson, bahwa hubungan keperdataan tersebut mengandung unsur-unsur asing dan faktor yang menentukan bahwa hubungan keperdataan tersebut mengandung unsur asing atau tidak, itu karena faktor personalitas atau karena faktor teritorialitas. Sehingga kemudian, jika kita melihat dari definisi-definisi tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa hukum perdata internasional adalah suatu kumpulan kaidah, asas, atau norma hukum yang mengatur hubungan keperdataan, dan hubungan keperdataan ini mengandung unsur-unsur asing, dan kemudian unsur-unsur asing ini dapat diketahui melalui dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor personalitas, dan faktor yang kedua adalah faktor teritorialitas. Sehingga saya berharap teman-teman semua bisa memahami bahwa hukum perdata internasional memiliki definisi yang berbeda dengan cabang ilmu hukum yang lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaan dari hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik? Karena seringkali ada masyarakat atau karena mungkin belum memahami definisi yang tepat dari hukum perdata internasional, sehingga seringkali mencampur adukkan definisi antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik. Setidaknya ada dua perbedaan utama antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik. Yang pertama terletak pada sumber hukumnya. Jika hukum internasional publik, sumbernya sudah jelas, diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, di mana disebutkan ada 4 sumber hukum utama dalam hukum internasional publik. Yang pertama adalah International Treaty Law atau hukum perjanjian internasional. Yang kedua adalah International Customary Law atau hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah General Principles of Law atau prinsip-prinsip umum hukum. Yang keempat, pendapat para sarjana dan putusan pengadilan. Sedangkan apa sumber hukum dari hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional sumbernya adalah berasal dari hukum domestik, yaitu hukum perdata masing-masing negara. Jadi Indonesia punya HPI sendiri, kemudian Amerika Serikat punya HPI sendiri, kemudian Belanda memiliki salah satu bab khusus di dalam kitab undang-undang hukum perdatanya Belanda, yang mana di situ babnya mengatur tentang HPI mereka sendiri, dan masing-masing negara lainnya juga memiliki karakter pengaturan HPI mereka sendiri-sendiri.
Jadi sangat berbeda dengan hukum internasional publik, bahwa hukum perdata internasional sumbernya adalah hukum nasional, lebih khususnya lagi hukum perdata masing-masing negara. Sedangkan subjek hukumnya, subjek hukum internasional publik, kalau dilihat dari tradisional, secara historis tradisional, maka negara adalah subjek hukum internasional publik. Seperti kita ketahui, perjanjian internasional seperti New York Convention 1958 atau kemudian beberapa perjanjian internasional lainnya disepakati antara negara. Mereka punya subjek hukum dapat melakukan kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan tertentu. Namun dalam perkembangannya, hukum internasional publik subjeknya tidak hanya negara, karena telah banyak diatur di dalam perjanjian internasional dan juga kebiasaan internasional. Saat ini, subjek hukum internasional publik tidak hanya negara, tetapi juga palang merah internasional, belligerents, multinational company atau perusahaan multinasional, kemudian bahkan ada individu. Sebagaimana diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998. Tetapi hukum perdata internasional, subjek hukumnya hanya ada dua. Yang pertama, individu, yang kedua, badan hukum. Sehingga jika melihat hubungan keperdataan yang mengandung unsur-unsur asing, itu selalu dilakukan antara individu, person, atau antara badan hukum, reh person, atau di antara badan hukum, reh person, dengan individu atau person. Meskipun ada perbedaan utama, contohnya tadi sudah saya jelaskan ada dua perbedaan utama, tetapi hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik memiliki persamaan. Apa itu persamaannya? Yaitu mereka atau kedua cabang ilmu hukum ini sama-sama mengatur hubungan yang sifatnya melintasi batas suatu negara. Nah, itulah perbedaan dan persamaan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Sekarang kita bertanya-tanya, bagaimana cara menentukan hubungan keperdataan itu mengandung unsur-unsur asing atau elemen-elemen asing. Tadi seperti kata Grevson, dia mengatakan bahwa ada dua faktor penentu hubungan keperdataan itu mengandung unsur-unsur asing atau tidak. Faktor yang pertama adalah faktor personalitas dan faktor kedua adalah faktor teritorialitas. Akan saya jelaskan dengan contoh yang lebih simpel. Misalnya saja Andi dengan Sisilia mereka menikah di Bali. Andi berkewarganegaraan Indonesia, Sisilia berkewarganegaraan Amerika Serikat. Mereka melangsungkan pernikahan di Indonesia. Dari sini sudah dapat kita ketahui bahwa hubungan keperdataan antara Andi dengan Sisilia, di mana mereka melakukan ikatan perkawinan, mereka langsungkan di Indonesia. Andi berkewarganegaraan Indonesia, Sisilia berkewarganegaraan Amerika Serikat. Ikatan perkawinan tersebut mengandung unsur-unsur asing karena dilakukan oleh dua orang yang berkewarganegaraan berbeda. Bagaimana dengan faktor teritorialitas? Contoh yang lebih simpel misalnya Andi dan Tono. Andi adalah seorang pengusaha dan berkewarganegaraan Indonesia. Tono juga demikian, pengusaha dan berkewarganegaraan Indonesia. Karena Tono memiliki ekspansi bisnis di Singapura, maka dia membeli barang dari Andi yang berasal dari Indonesia. Barang-barang tersebut dikirim oleh Andi ke Singapura
dan kemudian dijual kembali oleh Tono. Mereka kemudian sepakat menandatangani kerjasama jual beli, dan penandatanganan kerjasama atau kontrak jual beli tersebut dilakukan di Singapura. Dari sini bisa kita lihat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Andi dengan Tono, meskipun sama-sama berkeluarga negaraan Indonesia, mengandung unsur-unsur asing. Kenapa? Karena penandatanganan kontrak dilakukan di Singapura dan pelaksanaan kontrak juga dilakukan di Singapura. Nah, semoga dua contoh itu tadi dapat memberikan gambaran singkat bagaimana penerapan faktor penentu apakah hubungan keperdataan itu mengandung unsur-unsur asing atau tidak, berdasarkan faktor personalitas atau faktor teritorialitas. Tadi di awal penjelasan, saya menjelaskan bahwa penggunaan istilah hukum perdata internasional berbeda antara negara-negara yang bersistem hukum civil law dengan negara-negara yang bersistem hukum common law. Pada umumnya, negara-negara bersistem hukum civil law, mereka menggunakan istilah hukum perdata internasional, bukan conflict of law. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mereka tidak menggunakan istilah hukum perselisihan saja atau conflict of law? Ada dua kritik yang disampaikan oleh para sarjana hukum, yang mana mereka lebih prefer menggunakan hukum perdata internasional daripada istilah hukum perselisihan. Kritik yang pertama, penggunaan istilah hukum perselisihan dianggap seolah-olah ada perselisihan atau pertikaian atau pertentangan antar berbagai sistem hukum yang berbeda. Kritik yang kedua, dianggap hukum perselisihan jika digunakan itu seolah-olah kedaulatan negara sedang berkonflik sehingga hakim menggunakan hukumnya sendiri yang harus dipakai, atau ada sedikit lebih cenderung chauvinisme. Nah, inilah kritik yang diberikan oleh para sarjana yang umumnya mereka menggunakan dan lebih prefer menggunakan istilah hukum perdata internasional. Kemudian, apa saja masalah-masalah pokok yang diatur di dalam hukum perdata internasional? Masalah-masalah pokok ini kita bahas dari pertemuan yang paling awal kita sampai pertemuan terakhir kita di semester ini. Masalah-masalah pokok tersebut antara lain yang pertama berkaitan dengan yurisdiksi, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Kemudian masalah pokok yang kedua itu berkaitan dengan hukum mana yang berlaku atau applicable law. Jadi misalnya tadi ada hubungan keperdataan mengandung unsur-unsur asing, maka timbullah suatu pertanyaan, hukum yang mana yang akan diberlakukan jika misalnya terjadi sengketa di antara kedua belah pihak. Masalah pokok yang ketiga yang nantinya akan disampaikan sebelum ujian akhir semester itu adalah berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing atau recognition and enforcement of foreign court decision. Tidak hanya pengadilan tetapi juga arbitrase. Jadi nanti akan kita kaji bagaimana pengaturannya bila mana suatu sengketa telah diputuskan di negara lain melalui forum pengadilan atau forum arbitrase, apakah bisa dilaksanakan, diakui di negara lain. Dan bagaimana upaya penolakan atau pembatalan yang dibenarkan menurut kaidah hukum perdata internasional. Nanti akan kita pelajari pada CPMK yang terakhir atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir. Demikian penjelasan singkat saya mengenai istilah, definisi, pengertian, dan ruang lingkup
dari hukum perdata internasional. Saya berharap penjelasan singkat tersebut dapat memberikan gambaran mengenai apa itu hukum perdata internasional, sehingga pada sesi-sesi pertemuan selanjutnya kita semua dapat mengerti dan dapat memahami bagaimana pelaksanaan atau praktek pemberlakuan hukum perdata internasional, khususnya dalam kasus-kasus yang terjadi baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.